Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-muhadaratu sabi'ata asyrata. Ini yang kemarin kita bahas. Dari kemarin tertulis asyar, padahal harusnya asyrata. Ini benar ini. Tentang hijabul mar'ah al-muslimah, tutup aurat bagi wanita muslimah. Pakai jilbab. Jilbab itu maknanya jubah yang biasa dipakai perempuan. Jadi perempuan Arab misalnya pakai baju hen atau pakai jin, celana jin macam-macam. Nanti yang paling luar mesti pakai jubah besar. Itu namanya jilbab. Ya. Di Indonesia jilbab itu istilahnya tutup kepala. Tapi kalau dalam Arab jilbab itu jubah, baju sudah nutup aurat, tapi masih ada faktor mungkin lengkuk-lengkuk tubuh dan seterusnya. Untuk menutupi lengkuk tubuh dan yang lain-lain lagi jubah, namanya jilbab. Yang orang perempuan Arab sering pakai merek abaya. Abaya itu jamak dari oba'ah atau aba'ah, jamaknya abaya. Nah, itu kebiasaannya begitu. Qala wasdawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu, hei kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul katakan olehmu, li azwajika kepada para istrimu, wa banatika anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan kaum perempuan dari mukminin, namanya kaum muslimat. Diperintah apa mereka? Yudnina, hendaknya mereka melandungkan, memanjangkan, alaihinna atas tubuh mereka, min jalabibihin, melandungkan jilbab mereka, melandungkan, memanjangkan jubah mereka. Ojo jubah tekak hanya sampai separuh betis, disuruh memanjangkan sampai bawah, kira-kira sampai mata kaki, lalu di bawah disambung dengan pakai kasut, pakai kasut. Dan leher yang biasanya kayak pamer kalung, ya harusnya sampai ke bawah sehingga menutup bukaan dada atau leher ini. Itu andai jilbab dimaknai penutup kepala, maka yang dimaksud panjangkan jilbab itu panjangkan sampai dada sehingga bisa menutupi belahan dada yang kadang-kadang sebagian orang perempuan bikin baju Jawa itu apa? Kebaya tuh ya, masuk kebaya jenengan. Ya, ibu-ibu itu loh. Biasanya kan mesti gini, ya. Tinggi wadah kalung itu suruh sekalian menutupi. Kalau jilbabnya terlalu ngapret segini tok, ini masih kelihatan. Disuruh memanjangkan, yudnina alaihinna min jalabi bihin. Tapi tetap saja ngono ya ngono, nanging ya aja ngono. Bahwa menutup aurat yes, menutup lengkuk tubuh yes, mubadir no. Zaman sudah pakai maxi, sudah pakai baju yang longgar, enggak ngapret, enggak menirukan lekuk tubuh. Kaki tertutup, bahkan di dalam ada celana celana dalam kan ya,
celana dalam sampai segini, terus pakai maxi. Nah, masih juga pakai jilbab panjang sampai di bawah apa? Sampai di bawah pantat misalnya. Haruskah seperti itu? Seharusnya sudah tidak. Sebab dengan maxi dan dengan baju yang longgar itu sudah nutup aurat sekaligus sudah menutup lekuk tubuh, bentuk tubuh. Ngapain jilbabnya ditambah harus panjang lagi? Apa enggak tabdir? Apa enggak mubazir? Padahal pakai jilbab segini juga sudah memenuhi perintah, panjangkan jilbabmu sampai menutup belan dada. Orang sering klaim jilbab panjang sampai di bawah pantat itu jilbab syar'i. Padahal tanpa itu sudah tertutup pakai maxi, pakai baju-bajunya enggak ketat juga. Nah, itu syar'i apa mubazir? Dan begitu ya, antara dua kan, jangan diklaim itu yang syar'i. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Tampil dengan menutup aurat begitu, adna ayyurafna itu lebih mudah wanita-wanita muslimah itu dikenali. Ini mbak-mbak pondok, orang di luar menghormati. Ini ternyata maaf bukan PSK. Ini ternyata bukan pelacur, auratnya tertutup rapi, sopan. Jadi tampil nutup aurat seperti itu membuat mereka lebih mudah dikenali sebagai santri muslimah. Fala yu'dzain, sehingga mereka tidak disakiti, tidak diusili. Apa diusili? Tidak digoda, ya tidak diganggu. Perkara ono perempuan pakai baju super ketat, akhirnya jalan diganggu, disuwit-suwit, ya salahmu, dewe yang tampil kaya ngono, gitu. Paham ya? Sebetulnya tuntunan nutup aurat yang rapi, sopan, terus syar'i, plus begitu elegannya, itu dalam rangka menjaga martabat juga, gitu. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. At-tahlil al-lafzi, analisis penjabaran makna bahasa yang bersifat lafzi. Qul li azwajika, katakan kepada para istrimu. Siapa yang dimaksud para istri? Al-muradu bi kalimatil azwaj ummahatul mu'minin at-tahiratu. Yang dimaksud dengan kalimat al-azwaj yakni para istri Nabi yang mereka menjadi ibu bagi orang-orang mukmin. At-tahirat, mereka suci. Kenapa suci? Wa yutahhirakum tathira. Allah sucikan kamu hai ahlul bait. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Alaihinna. Wa lafduz zawj fil lughah yutlaqu ala dzakari wal unsa. Lafaz az-zawj dalam bahasa digunakan untuk yang laki-laki berarti husband, wal unsa juga untuk yang perempuan berarti wife. Kalau zaujah jelas wife, tapi kalau zauj bisa yang laki-laki, bisa yang perempuan. Qala Allah Ta'ala uskun anta wa zaujukal jannata. Bertempat tinggallah engkau hai Adam dan istrimu. Istri ternyata enggak harus pakai zaujah, cukup pakai ayat ini lah, pakai zauj, tidak harus zaujah. Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu al-jannata di surga.
Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah jadikan dari nafsu dari tubuhnya Adam, dari wujudnya Adam, Allah jadikan zaujaha, istrinya Hawa. Kalau zaman modern diambil satu selnya, di cloning, tercipta manusia kedua. Kenapa diciptakan jodohnya? Liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa tentram kepadanya. Wa itlaqu lafdz zaujah sahih. Penggunaan lafaz zaujah untuk istri sahih itu juga benar. Zauj bisa suami, bisa istri, zaujah istri. Untuk istri itu zaujah apa zauj? Zaujah juga dibenarkan. Walakinnahu khilaful afsah. Akan tetapi penggunaan lafaz zaujah itu menselisih dengan kaidah bahasa yang lebih fasih. Wa angkarul asmu'i lafdha zaujah bilha. Imam Al-Asmu'i menentang penggunaan lafaz zaujah dengan ditambah tak marbutoh atau namanya hak. Wa qala Asmu'i mengatakan hiya zaujun la ghairu. Untuk sebutan istri itu ya cukup zaujun, enggak ada yang lain, enggak perlu ada zaujah. Pokoknya sebutan istri itu ya zauj, enggak usah ditambahi lagi zaujah. Itu menurut Imam Asmu'i. Wahtajja bi annahu lam yarid fil Qur'an illa biduniha. Asmu'i berargumentasi bahwa tidak ada di dalam Al-Quran penyebutan zaujah kecuali mesti tanpa tak marbutoh. Di Quran untuk istilah istri semua lafadznya tanpa tak marbutoh, enggak ada zaujah di Quran. Amsik alaika zaujaka. Amsik, pertahankan, alaika, olehmu Muhammad, zaujaka, istrimu. Jangan dicerai, jangan dilepas. Tapi wassahih annahu khilaful afsah. Yang benar, penggunaan lafaz zaujah itu bukan salah, tapi ya kurang fasih, kurang baik, itu aja. Bukan kok salah. Enggak sampai menyalahi kaidah. Khilaful afsah, penggunaan lafaz zaujah itu menselisih bahasa yang lebih fasih. Walaisa bi khata, dan penggunaan zaujah tidaklah salah, bukanlah kesalahan. Qala al-Farazdaq wa innal ladzi yas'a yuharrisu zaujati kasa'in ila ustis saro yabtali yastabiluha. Wa innal ladzi, sungguhlah orang yas'a, yang berusaha keras, yuharisu, memanas-manasi, mengadu, cara saiki memprovokasi, dikileni ben panas kupingi. Sungguhlah orang yang berusaha keras mengadu. Kalau ayam tahrisudik, itu namanya adu jago. Zaujati, istriku, dipanas-panasi. Mbak, zaman putus saya kalau bojomu mas gembira lapor. Aku luruh bojomu. Nek kono duwe naik lho fotone. Nek kono duwe maneh telu, bojomu duwe telu. Dipanas-panas. Akhirnya terpengaruh, ngamuk, njaluk pegang.
Nah repotnya pegatan durung rapi wis. Durung rapi wis pegatan hukumnya piye. Sungguh orang yang berusaha keras memanas-manasi, mengedu, memprovokasi zaujati istriku. Kasain adalah seperti orang yang berjalan kencang ila ustisaro, seakan menuju singanya para manusia. Le bojoku digarai, ngamuk tenan. Yastabilu, dia membangkitkan keberanian, ha istriku. Nah, bojoku lek kadung ngamuk yang ngamuk tenan. Wa fi hadis Ammar bin Yasir, ternyata dalam syair ada penggunaan istilah zaujati. Tidak selamanya zauji, tapi ada tak marbutoh di mana zaujati. Qauluhu, ucapan si Ammar bin Yasir anis sayyidati Aisyah, tentang Siti Aisyah. Wallahi inni la'alamu annaha zaujatu nabiyyikum fid dunya wal akhirah. Demi Allah, sungguh aku Ammar bin Yasir mengerti bahwa sesungguhnya Aisyah istri Nabimu dunia sampai akhirat. Pakai zauju apa zaujatu? Apa ini? Pakai zaujatu. Walakinnallaha ibtalakum biha. Akan tetapi Allah menguji kalian semua dengan munculnya Siti Aisyah ini. Liyu'lama, supaya bisa diketahui, atuti'unahu au tuti'unaha, apakah kalian mentaati Nabi kah atau kalian mentaati Siti Aisyah. Dulu itu ketika terjadi konflik perang Jamal, kubu Aisyah perang dengan kubu Sayyidina Ali. Sahabat itu repot mas bersikap. Iki piye melawan Sayyidina Ali, yang enggak mungkin wong dia menantu Kanjeng Nabi. Melawan Siti Aisyah ya enggak mungkin, wong itu istri Nabi, bahkan fid dunya wal akhirah. Gimana ini munculnya kasus perang Jamal? Ya itulah cara Allah menguji kamu, menguji kesetiaan kamu. Dulu ketika Nabi masih hidup, kamu begitu hormat kepada Siti Aisyah. Tapi setelah Kanjeng Nabi wafat, kau sudah enggak menghormati, bahkan melecehkan, merendahkan Siti Aisyah. Ketoro banget. Anda itu menghormati Aisyah enggak semata-mata karena dia itu istri Nabi dunia akhirat. Ketoro sampean itu menghormati Aisyah sungkan ono Kanjeng Nabi. Begitu Nabi sedo, Aisyah mau kamplengi, enggak tulus saja. Ya, itu cara Allah mengetes kamu. Repot banget. Mayoritas ulama umat Islam ketika itu non-blok. Enggak ngeblok Sayyidina Ali, enggak ngeblok Siti Aisyah. Begitu juga peristiwa Siffin, konflik antara Amr bin As, yang di situ ada kepentingannya Muawiyah bin Abi Sufyan, konflik dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat rata-rata menengas. Kami enggak ikut-ikutan, mana yang resmi jadi khalifah, yaitu kami ikut saja. Kalau yang resmi jadi khalifah Sayyidina Ali, oke, kami siap dipimpin Sayyidina Ali. Kalau dari proses politik sampai bacok-bacokan itu, akhirnya yang resmi jadi khalifah Muawiyah, oke, kami juga siap dipimpin Muawiyah. Wa majara bainal ashabi naskutu. Konflik yang berlangsung di antara para sahabat besar
Naskutu kita Ahlussunnah wal Jamaah diam. Ya. Dan itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pro Muawiyah memusuhi Sayyidina Ali, anti Ahlul Bait, itu Khawarij. Yang pro Sayyidina Ali memusuhi sahabat Khulafaur Rasyidin kecuali Sayyidina Ali. Mereka anti Abu Bakar, mereka anti Umar, mereka anti Sayyidina Utsman. Mereka namanya Syiah. Dan dampak implikasi dari beragama model pro Muawiyah anti Ali, pro Ali anti Muawiyah, Khawarij menolak sekian banyak hadis sahih riwayat Ahlul Bait. Syiah menolak sekian ribu hadis sahih riwayat sahabat. Ujung-ujungnya dua kelompok ini enggak utuh mewarisi dan menerima sunnahnya Rasulullah. Nah, Ahlussunnah yang enggak ikut-ikutan, wong namanya hadis sahih Mas. Mau riwayat Ahlul Bait lah, mau riwayat sahabat lah, ya kami terima semua. Wong dua-duanya ajaran tuntunan sunnah Rasulullah, enggak ada alasan untuk menolaknya. Jadi mereka berusaha memisahkan antara agama dengan konflik politik. Nah, sikap ini sangat positif, bisa mewarisi Islam secara utuh. Tapi kadang oleh aliran radikal juga disebut mungkin disebut kafir karena dalam tanda petik menurut mereka ini almaniyah, sekuler, memisahkan agama dengan perjuangan politik. Maunya yang mereka itu enggak ikut-ikut politik biar agama murni. Tapi bagi yang aktivis politik, memisahkan agama dengan politik. Ini sekuler. Ya, dijawab kami enggak sekuler. Agama itu bagi kami jangan dijadikan alat politik, tapi jadi penuntun, pembimbing, dipedomani bagi siapapun yang berpolitik. Jangan mengangkat isu agama untuk kepentingan politik. Sampai kayak memperjuangkan agama, tapi ternyata yang terjadi tasyisuddin, mempolitisir agama. Nah, kami yang zaman tuduh sekuler, kami enggak pernah merasa sekuler. Bagi kami kalau moral norma dalam berpolitik harus jujur. Bagi kami berpolitik harus jujur. Politik dengan uang salah, politik dengan riswah salah, politik dengan intimidasi salah, politik dengan manipulasi juga salah. Kami itu berpolitik, tapi ajaran agama cukup dipedomani, bukan dijadikan jargon atau alat politik. Nah, itu. Nah, kita umumnya Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu. Enggak nemen-nemen ikut mendukung masalah politik. Dan sekali lagi keuntungannya bagi NU besar. Siapapun pilpres itu yang menang, NU tetap bisa berkiprah. Andai NU pun hanya dukung salah satu calon, lagi tiba-tiba kalah, remuk Mas. Ya, untung kiai NU itu yang terus ngaji ada, yang terus mulang pondok ada, yang kemarin berbagi tugas sampean membersamai Ganjar ada, sampean membersamai Anies ada, sampean membersamai Prabowo juga ada. Siapa-siapa yang menang, NU tetap punya skoci penyelamatan. Menang Ganjar punya orang di sana, menang Anies punya orang di sana, menang Prabowo juga punya orang di sana. Dan pada akhirnya dakwah di Golkar NU tetap diterima, dakwah di PDI NU ya tetap diterima. Gitu. Tapi enggak enak, enggak pakai oleh apa-apa. Jajan enggak pakai oleh. Golongan yang karuan full jadi tim sukses salah satu calon. Lek remek ya remek pisan. Oleh yo
akeh pisan. Nah biasanya kiai-kiai itu cenderung ambil jalan tengah. Ngono yo ngono nanging yo aja. Bagi kiai nggak oleh apa-apa itu oleh apa-apa. Mungkin materi nggak dapat, mungkin posisi jabatan nggak dapat. Tapi bagi kiai negara aman, dakwah tetap lancar, nggak ada perpecahan, nggak ada perang saudara. Itu keuntungan yang amat sangat besar daripada model Timur Tengah, model begitu ekstrim, fanatik, bela kelompok dan berhadapan-hadapan dengan kelompok lain, sesama Muslim, sesama anak bangsa, perang saudara. Kayak begitu kalau menang top wes, ambil semua yang lain habisi. Tapi kalau kalah dihabisi kelompok lain. Dan ketika belum ada yang menang, yang kalah belum ada, konflik terus, agama remek, pendidikan macet, ngaji macet, Jumatan macet, dirugikan. Islam dalam arti keseluruhan rugi, pilihan politik seperti itu. Kalau kami karena model pondokan ya pilih ngono yo ngono nanging yo aja ngono. Ya. Yang penting mulai Sabang sampai Merauke tahlilan lancar, wiritan lancar, tibaan lancar. Meskipun pondoknya ora oleh sumbangan ora masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yudnina maknanya yusdilna, asdala yusdilu, ngelembrehake. Aman ngerti maknanya ngelembrehake? Selambu diangkat nyincing agak tinggi, lalu ketika akan nutup diturunkan ngelembreh sampai bawah. Itu namanya asdala yusdilu. Wa yurkhina sama arkha yurkhi ngelembrehake, menurunkan sampai menutup ke bawah, atau istilahnya memanjangkan. Wa aslul idna utawi aslinya makna adna yudni masdarnya idna, yudnina masdarnya idnaan, adna yudni idnaan. Makna aslinya at-taqrib, mendekatkan. Hendaknya perempuan itu mendekatkan jilbabnya. Tapi di sini maknanya bukan mendekatkan, apa? Memanjangkan ben ngelembreh, nutup belahan dada. Kalau jilbab dimaknai penutup kepala. Yuqalu lil mar'ah idza zalla thawbu an wajhiha. Dikatakan pada perempuan ketika baju melorot dari wajahnya, malah enggak menutup wajah di depan laki-laki. Arab terbiasa menutup wajah pakai burqah. Perempuan yang melorot penutup wajahnya dibilangin adni taubaki, dekatkan bajumu. Makna lugatnya, tapi aslinya maknanya adni taubaki, kelembrehno pakaianmu ala wajika, supaya menutup wajah. Wal muradu fil ayatil karimah, yang dimaksud di dalam ayat itu yudnina alaihinna min jalabi bihin, yughattina, hendaknya kaum perempuan itu menutup wujuhahunna, wajah mereka. Bagi yang lain yang berpendapat tidak harus menutup wajah, yang penting jilbabnya agak landung, menutup belahan dada. Ulama Arab bukan hanya belahan dada, tapi juga menutup wajah. Wa abdanahunna, dan menutup tubuh mereka. Liyumayyazna, supaya mereka mudah dibedakan, anil ima, dari perempuan-perempuan budak.
Karena kalau budak itu terbiasa nutup aurat hanya kayak laki-laki. Jadi bawah paling sampai dengkul, atas baju biasa tanpa jilbab. Mereka budak pekerja, ngangkut barang di pasar, jadi manol, jadi pengangkut macam-macam. Sehingga kalau harus berukut kayak begini kerepotan. Nah, budak-budak perempuan karena mereka pekerja terbiasa nutup auratnya hanya kayak laki-laki. Perempuan merdeka yang terhormat disuruh berpakaian kayak begitu, biar gampang dibedakan. Ini bukan budak, gitu loh. Yudnina alaihinna min jalabi bidzalika adna ayyuraf ya, lebih mudah dikenali, dibedakan. Wal qinat, dan dari artis. Biar qinat itu bukan artis ya, biduan. Mereka manggung dari kampung ke kampung, terus naik naik genjot, naik panggung dengan dandanan nggak senonoh untuk menarik perhatian, membangkitkan nafsu birahi supaya penontonnya semakin banyak. Kalau penontonnya banyak, yang punya gawe badi, karena yang ngisi kotak amal, kotak buah semakin banyak. Jadi orang mendatangkan biduan itu dalam rangka biar yang hadir banyak, yang buah banyak. Nah, dandanannya ya mesti nggak senonoh, karena memang sengaja untuk menghadirkan laki-laki hidung belang. Nah, perempuan santri putri diperintah nutup aurat biar you bisa dibedakan. You itu santri, bukan biduan kayak begitu-begitu, bukan artis kampungan kayak begitu. Ya, hanya repotnya saya melihat di YouTube, entah di wilayah mana, yang beberapa laki-lakinya ada yang minum, terus yang perempuan naik dengan dandanan macam-macam. Tapi kopiahnya ada yang panjang 20 cm. Itu apa Tulung Agung apa mana itu? Yang laki-laki plus pakai minum begini-begini, yang repot ngono kok ya kopiahan gitu. Kesannya kayak santri sama mabuk begini. Nah nanti maaf modus biar bisa menyentuh sesuatu, nah, mereka nyawer. Nah uangnya itu enggak sekedar disalamkan, ya, tapi dimasukkan ke celengan. Enggak boleh mobil gini ya, ngawur rai. Apa mana duwe bojo sama teman-teman wong liya. Oh, ngamuk bojomu. Nah, perempuan muslimah santri diperintah nutup aurat sing landung, cek iso dibedakno dari budak dan artis kampung itu tadi, ya. Apa nyanyi yang disetel alat musik tok itu apa? Terus suaranya pakai menungso, apa karaoke, ngalor ngidul terus jadi tukang karaoke, nggak apik. Walamma kana mutadamminan maknal irkha, dan ketika lafadz yudnina mutadamminan mengandung maknal irkha, mengandung makna nglembrehne, wasadli sama nglembrehne nurunkan biar bisa menutup seluruh tubuh. Utia maka dibuat mutaaddi apa lafadz yudnina, mutaaddi bi ala dengan ala. Harusnya kalau bermakna dekat yudnina min, tapi karena yudnina di sini ada unsur makna ngelembrehne biar menutup, maka menutup apa? Itu pakai yudnina ala, bukan yudnina min. Jalabibihin jam'u jilbab. Lafadz jalabib itu jamak dari lafadz jilbab.
Wa huwa ats-tsawbul ladzi yasturu jami'al badan. Jilbab mana aslinya? Jubah yang menutup seluruh tubuh. Jadi sekali lagi tradisi Arab modern sekarang mereka pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai celana dalam, lalu pakai jin, terus pakai baju yang keren-keren itu, ya trendy banget. Terus nanti untuk menutupi semua masih pakai abaya, pakai jubah, gombor-gombor ketika di depan umum. Nanti kalau sudah kumpul sesama perempuan, jubah itu dilepas dan mereka kelihatan trendinya. Qala Syihab huwa izarun yaltahifu bih. Jilbab maknanya kain sarung atau tapih yultahafu bih, dipakai selimut, dipakai menselimuti tubuh. Sekali lagi ada baju masih ditambah penutup tubuh semua. Waqila huwal milhafah wa kullu ma yughatti sa'iral badan. Jilbab katanya selimut dan segala apapun lah yang menutup seluruh badan, itu namanya jilbab. Qala fi lisanil Arab, dawuh si Ibnul Mangdur dalam Qamus Lisanul Arab, al-jilbab thawbun awsa'u minal khimar. Jilbab itu pakaian yang lebih longgar, lebih gede, lebih luas daripada kerudung. Dunar rida, di bawah selendang. Iya, apa ini? Iya, jilbab. Tughatti bihil mar'atu ra'saha wa sadraha. Yang mana dengan jilbab itu seorang perempuan menutup kepalanya sekaligus dadanya. Itu yang kayak keterangan saya tadi. Jilbabnya agak turun sedikit menutup belahan dada. Berarti jilbab di sini dimaknai jilbab biasa, bukan jilbab dalam arti jubah. Ya. Waqila huwal milhafah. Katanya pula jilbab itu maknanya selimut atau jubah dikemulin dengan awak. Qalat imra'atun min Hudzail tarsi qatilan laha. Seorang perempuan dari suku Hudzail meratapi orang yang terbunuh laha dari keluarganya, anaknya atau siapa mati diratapi oleh perempuan itu. Hudzail itu suku, bukan suku Quraisy ya, Arab tapi bukan Quraisy. Jadi Nabi itu Quraisy, Hudzail ya bukan Quraisy. Kalau orang itu nyata-nyata dari suku Hudzail atau suku Tamim atau Toye atau apapun ya, bukan suku Quraisy, terus ngaku keturunan Nabi, ya 100% bohong. Bagaimana orang dari suku yang beda, dari DNA yang beda, kok ngaku-ngaku keturunan dari suku yang lain? Itu nalare piye. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagune? Tamsin nuru ilaihi wahya lahiyah masyal adara alaihinnal jalabibu. Tamsi berjalan an-nuru sang perempuan yang kayak bunga. Nur itu bunga. Ilahi menuju mungkin suaminya atau siapa ya. Wahya lahiyatun, sedangkan dia lahiyah, lupa atau lengah, masyal azaro, seperti berjalannya perawan-perawan. Perawan yang kayak apa? Dulu perawan merdeka tertutup auratnya, enggak buka-bukaan. Alaihinna adalah menutupi azaro perawan-perawan itu al-jalabi bujil jilbab-jilbab. Waqila jilbabul mar'ah
mala'atuha allati tastamilu biha. Jilbab perempuan itu berarti baju jubahnya yang dia berkemul berselimut dengan jubah itu. Wahiduha jilbab, mufradnya jilbab. Wal jama'atu jamaknya apa? Jalabib, jamaknya jalabib. Wa ansatu, mereka melantunkan bait syair, mujalbibun min sawatil laili jilbaban. Mujalbibun, dia menutup dirinya pakai jilbab, min sawatil laili, dari kegelapan malam. Jilbaban, dengan benar-benar menutup pakai jilbab. Wafil Jalalain, tersebut dalam tafsir Jalalain, al-jalabib jam'u jilbab. Wahya, maknanya jilbab, al-mila'ah allati tastanilu bihal mar'ah. Jubah yang mana berselimut diri biha dengan jubah itu, al-mar'atu perempuan. Qala Ibnu Abbas, umira nisa'ul mu'minin an yughattina ru'usahunna, diperintah para perempuan-perempuan mukmin agar mereka menutupi kepala mereka, wa wujuhahunna, dan wajah-wajah mereka, bil jilbab, dengan jalabib, dengan jilbab. Illa ainan wahidah, kecuali tinggal satu mata saja. Kalau dulu belum usum kacamata ya, dibuka siji, ditutup siji. Kenapa perlu ditutup semua? Liyu'lama annahunna harair, supaya bisa diketahui, mereka itu ternyata perempuan merdeka, bukan budak, perempuan terhormat. Wal khulasah, kesimpulannya, annal jilbab walladhi yasturu jami'a badanil mar'ah. Jilbab itu sesuatu yang menutup seluruh badan perempuan. Wa huwa yusbihul mila'ah awil milhafah. Jilbab mirip-mirip kemul. Kemul ya kena 3 meter bungkus ning awak mulai. Iku namanya juga jilbab, metu nggawa selimut. Kayak durung diubah 2 bulan. Al-ma'rufah fi zamanina, yang mana milhafah, mila'ah atau abaya itu dikenal di zaman kita sekarang. Nas'aluhu ta'ala satra wassalama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditutup aib kita, wassalamah, dan mohon keselamatan. Al-Fatihah.